satu pemakan misi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan si bakul UKM terus berjalan. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan si bakul UKM terus bertahan, dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Oke, sebelumnya beri tepuk tangan untuk yang membuka acara kita, ada LK Musik. Boleh tepuk tangannya. Dan Mbak Marta, Kenapa At? kita saat ini kerasa nggak kalau ini di bawah gunung gitu? Iya, aku tadi udah ngeliat kok pemandangannya Langgeran ya berarti ya? Langgeran, betul sekali. Tahu kan, tahu Apal kan? ya, apal nge-map soalnya paling. Iya, tapi jadi kan bagus banget. Betul. Desa ini tuh ada view gunung View-nya ya. kelihatan banget. Dan ternyata ketika ketemu sama ibu-ibunya, ini semuanya full makanan. Full makanan, di sini. betul sekali. Iya, ibu-ibu semuanya pintar masak ya ternyata. Kepepet. Alhamdulillah. Ora lu Kepepet ya. gitu. Isone ming kuwi kaya nih. Iki ya ono jaran ning ora kathokan gitu Iki Ini jaran. barusan lahir. Baru Iya, belum makan. anak jarannya belu ya. Apa ya pokoknya kuwi nanti kita ceritain karena ini Iya. unik-unik yang ada di sini. Jadi produk-produknya juga banyak banget. Nanti kita akan sapa satu-satu, semoga cukup karena ini luar biasa yang ada di sini. Karena Iya. hari ini Mbak kita ada di Pendopo Sri Tukul di Nglegi Patok Gunung Kidul. Tepuk Iya. tangan untuk Gunung Kidul. Hari ini kita di Gunung Kidul Mbak Marta. Jadi ini Gunung Kidulnya itu masih anget-anget gitu, masih Iya. deket sama Deket banget. Bantul ya. Yo lumayan nek karo Bantul. Iya, maksudnya kan baru naik gitu loh, Oh iya, belum terlalu ke Wonosari, sana. ya kan, masih Tapi Patok. ini cuma 30 menit menuju kota Wonosari. Wonosari. Belum ada 1 jam dari 30 kota menit juga ke Jogja. Jadi pokoknya tengah-tengah lah. Makanya ini sebenarnya potensi banget secara wilayah. Iya. Nah, hari ini kenapa kita sambangi Nglegi secara khusus bersama dengan saya Marta Sasongko Dan saya Aat Kumorojati. dan juga Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung oleh dana keistimewaan. Kita bersilaturahmi dengan seluruh pelaku usaha di Nglegi di acara kita Sarasehan Si Bakul. Tepuk tangan lagi. Dan hari ini kita nggak sendiri karena kita mengajak teman kita, ada Mbak Rosa dan Mas Alvin yang ada di mana. Nanti mereka berdua ini akan menemani Bapak Ibu ya untuk urusan-urusan legalitas, Betul. perizinan dan fasilitasi dari Dinas Koperasi UKM DIY melalui Si Bakul itu apa aja? Itu nanti boleh ditanyakan langsung ya. Kita sambil tanya ini, sudah ada yang ikut Si Bakul? Ada nggak? Angkat tangannya. Tangan yang sudah. Angkat tangan. Nah yang sudah yang di sini Oh di sini loh. Dewasa itu ningok-ningok. Nengok ke sana ternyata yang di sini. Udah Oke, ikut, nggak apa-apa. udah ikut. Sudah. Udah. Berarti langsung kita tanya, ini mewakili UMKM yang ada di sini Mbak Marta. Betul. Jadi ini ada yang pertama ada Mbak Yayu ya. Silakan diperkenalkan dan juga dari mana produknya apa.
Ya, saya akan memperkenalkan produk dari kami, yaitu produk kami adalah Bingkon, produk olahan coklat begitu. Bingkon tuh apa? apa itu? Bingkon itu sebenarnya singkatan dari bin dan kaun, itu adalah jumlah biji dalam standar 1 kilo SNI. Oh, corn. Bin kaun dalam bahasa Inggris. Oh iya. Jadi Angelman jumlah ya. biji. Jadi Betul. bingkon. Tak kira bahasa ngelegi apa kepiye lho. Bahasa Inggris itu. Karena kami adalah organisasi tani yang agak susah pengucapan dalam bahasa Inggris. Medok ya? Biasanya kita bingkonnya berapa, bukan bin countnya berapa. Oh. Jadi itu kita jadikan sebagai brand dari produk. Jadi nama produk Bingkon. Iya, betul. Oke, Jadi ini merek adalah ya. Merek. Mereknya. Jadi petani coklat berarti. Petani coklat. Oke. Terus bagaimana Produknya? jadi produk akhirnya? Sebelumnya kita hanya memproduksi biji saja, namun karena harga jual biji ini relatif rendah, kita akan meningkatkan nilai jual dari produk biji menjadi produk olahan sehingga harga jualnya semakin meningkat begitu. Oh, jadi artinya sekarang Jadi ini apa bahkan ini? nggak cuma coklat doang nih. Betul. Coklat rengginan, Iya. rengginan coklat. Oh, Betul. Gimana tuh ceritanya? Kami melihat bahan baku di sekeliling desa Nglegi, apa yang potensi, apa yang tidak membuat kita kesulitan dalam mencari bahan baku. Maka kita membuat produk rengginan coklat, kemudian ada keripik pisang coklat, kemudian ada coklat batang, kemudian ada coklat bubuk kakao, dan kita sedang mengembangkan di white coklat moringa. Coklat putih, Coklat putih. daun kelor begitu. Oh. Jadi nggak jadi putih dong nanti hijau. Coklat tapi Semu putih gitu ya. hijau, Iya. Iya, Lah ya? kan, Iya. lah coklat putih ada daun kelornya kan berarti agak-agak hijau. Bubuk Coklat daun putih kelor, hijau. jadi nanti putih bintik-bintik hijau begitu. Wah, nggak ini dibawa keren. bikin ngiler loh. Masih Ini. trial. Oh, masih Oh trial. masih trial. Masih belum menemukan. OTW ya masih Jadi OTW. sebelumnya aku pernah ketemu sama Mbak Yayu dan teman-temannya. Ini anak-anak muda ya yang kemudian menjadikan olahan coklat ini jadi lebih kekinian. Nah, sekarang ceritanya gimana nih? Teman-teman sudah semakin meningkat di sektor apa setelah ketemu tahun lalu nih? Meningkat dari sektor penjualannya karena kita sudah ikut Sibakul. Oke. Jadi produksi dan penjualan kita semakin meningkat seperti itu. Waktu Oke. itu ketemu Bu Kepala Dinas belum ikut Sibakul ya? Belum ikut Sibakul. Nah, Iya. terus meningkatnya di mana? Jumlah penjualan. Dari berapa jadi berapa? Sekitar 20-25% dari penjualan sebelumnya. Lumayan Oh, dong, boleh iya. tepuk tangan dong. Udah dapat free ongkir belum? Belum, nanti akan kita optimasikan. Semoga nanti setelah dapat free ongkir gak cuma 30% tapi 100%. Oke. Iya. Oke. Oke Mbak Yayu, pokoknya salam buat teman-temannya dan saat ini kita ke Pak Suroyo. Ya, betul. Oke, silakan Pak Suroyo. Ini produknya apa Pak? Ini produknya yang jadi tolong dilihat dulu. Ya. Oke. Yang sebelum jadi tolong di shoot teman-teman yang di meja. Iya. Oh ini. Jadi itu bentuk awalnya kayak gitu. Kemudian jadilah seperti yang sekarang dipegang Pak Suroyo. Itu apa Pak? Iya, porang. Porang. Iya. Iki ya bahasa Inggris mana? Situ porang mana? Porang Wonosari saya. Oh iya. Heeh. Oke, Oke. jadi ini adalah dari umbi porang. Ya. Sudah diolah jadi mie porang. Iya, betul, Ini Ibu. biasanya kan dikirim ke Jepang. Betul. Lah ini ternyata di Ya, Nglegi kita ada nggak mau toh. kalah dengan orang Jepang yang sehat dan cerdas. Tahu gitu kan nggak usah beli dari Jepang ya kan. Oh, ini kok di sini ada ternyata ya. Iya, betul. Ini ceritanya gimana Pak? Baik, kami dari 2019 sebagai petani porang di wilayah Gunung Kidul, pengembangan pesat sekali. Dan bisa dilihat di depan itu umbi porangnya itu bisa hidup di berbagai kondisi lahan. Gunung Kidul sangat cocok dan itu bukti bahwa Gunung Kidul subur. Dan itu nggak terlalu membutuhkan air. Tidak, kita nanam saat awal hujan dan panen saat hujan sudah habis. Oke, kemudian dari umbi porang kita lebur menjadi tepung, tapi itu pabrikasi Ibu. Kalau petani belum bisa, dari pabrikasi tepung dipilah dari glukomanan dan asam oksalatnya. Glukomanan dikomposisi menjadi mie porang, salah Nah, satunya. Ini berarti yang setelah ini berarti kelompoknya ada petani Betul? dan juga pengolah. Nggih. Nah kalau dari
umbi terus harus masuk pabrik. Di sini ada pabriknya nggak Pak? Nggih, pabriknya masih di Jawa Timur. Oh, jadi Kami dikirim ke berharap sana. nanti Jogja ada mudah-mudahan nanti. Nggih. Oh, oke. Nah itu biayanya tinggi nggak? Sangat tinggi karena ini pabrikasi. Kalau kami sebagai petani biasanya hanya setor jual umbi basah itu langsung ke pabrik. Oke. Ini ngomong-ngomong kelompoknya berapa anggotanya Pak? Kami seluruh Indonesia ada. Di Gunung Kidul kurang lebih 700 petani. Oh di Gunung Kidul. Banyak Nggih. banget ternyata Banyak ya. sekali. Iya. Kebetulan saya pegang data sehingga saya tahu datanya. Oh iya iya iya. Mana iya. Pak dipegangnya? Ya. Lah Ya pegang data. pegang porang Pegang apa mie porang nih loh. Nah ini berarti setelah Baik. dari pabrik sekarang teman-teman juga mengolah jadi mie. Nggih, kami komunitas petani porang Nusantara di wilayah DIY. Kami olah lahan di seluruh wilayah DIY, tapi untuk ulah produksi itu di Gayam Harjo, Sleman. Jadi perbatasan dengan Ngororo Patok sebelum Obelik Hills. Nah, Gayam Harjo. Oh jadi Oh, bareng-bareng. iya, bareng-bareng. Nggak bikin juga di sini ternyata. Kami komunitas karena juga butuh modal. Oh. Nggih. Nah sekarang ini daya jualnya gimana Pak? Ini kan katanya Nggih. jauh lebih tinggi harganya. Nggih, kami jual 10.000 seperti pack ini. Oke, kemudian kalau bisa dicek di marketplace, di googling gitu, beras Shirataki juga di atas 100.000. Kali ini 10.000, kemasan 200 gram. Nggih. Mas, aku kan desa banget dong. Nggih. Ile mangan ki kepiye to Mas? Pakai tangan, Ya, lemas. masukin mulut Mas. Seperti Itu- mangap ya. Ora tenan aku. Ini dibuka, kemudian kemudian dicuci bersih, oh dicuci dulu. cuci dulu, Terus kemudian direbus sampai mendidih. kayak gaye mie itu. Nggih, ditiriskan. Kalau udah ditiriskan baru dimasak sesuai dengan selera. Maksudnya kasih bumbu. Ya, selera. Oh iya 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 iya. Oh jadi ini masih mesti direbus dulu ya? Iya. Direbus baru kemudian dimasak. Ya, ini pakai tanpa bumbu-bumbu. pengawet. Jadi ini alami, Ibu. Oh ini berarti daya tahannya nggak Sekitar terlalu 3 lama. bulan, sekitar 3 Oh bulan. 3 bulan bisa. Selama kedap udara ya tidak bocor. Oke. Jadi ini bagi yang diet, yang lagi pengen Ya. alternatif kalori yang lain, yang Ini lebih dia. sehat. Ternyata di sini ada, nggak usah jauh-jauh, Oke. nggak usah beli impor. Kami siap melayani partai besar. Wes, saya partai apa ya? Saya nanti ikut Pak Nur aja lah partainya. Yang sini partai besar. Oke, ini ternyata opportunity yang menarik luar biasa. Langsung lo disupport sama Pak Nur. Siap, terima Nanti kasih. bersuara dulu tapi belum kelihatan beliau ya. Tapi ini Oke. luar biasa, kita berikan apresiasi sekali lagi, tepuk tangan dong. Pak Ya. Suroyo matur nuwun. Matur Mbak nuwun, Yayu Mbak matur Yayu. nuwun ya. Oke, terima kasih. Saya ambil lagi produknya biar pada kepingin ya, biar ngiler. Dan kemudian selanjutnya Mbak Dia sama Bu Wasriati, monggo silakan. Ini juga adalah produk dari kelompok. Monggo. Oh, saya udah hafal loh produknya. Cuman belum beli aja. Oke. Oke, yang pertama dengan Mbak siapa diperkenalkan produknya apa? Nama saya Diah Aryani, biasa dipanggil Ari. Produk saya kue kering. Ini bersama dengan kelompok apa nih? Iya, ini salah satu produk dari kelompok Desa Prima Sejahtera. Desa Prima. Iya, itu kelompok yang perkumpulan dari perempuan penggiat UMKM di Desa Nglegri. Ada berapa ibu-ibu nih? Ada 30. 30. Produknya apa aja Mbak? Produknya ada banyak, yang sudah masuk PIRT itu ada 18. 18. Ada ya keripik-keripikan, kue kering, kemudian ada sagon juga yang jadi nanti Oh iya, jadi sagon. produk Sagonnya iya, itu itu bukan? nanti jadi produk unggulan kelompok begitu. Ini Iya. salah satunya. Jadi rencana ini juga kita baru mau mengembangkan produk kelompok sagon ini di rumah produksi yang baru begitu. Oh, sudah punya Cuma masih sewa. Oh iya. Masih sewa rumah produksinya. Ya rencananya seperti itu. Lah emang harus punya Ya, beli enggak sih. sendiri ya. Yang penting kan ada rumah produksi. Oke. Ini juga ini khas ya. Jadi Jadul, makanan jadul. tradisional jadul dan ini juga menarik bentuknya. Maksudnya secara penampilan menarik ya. Tinggal nanti Mungkin nanti bagaimana ini? Ini masih Merek dan seterusnya. untuk oh sudah tidak pakai itu ya. Udah nggak pakai ya. Oke. Sudah Nah aman. ini kelompok ini sekarang ada
produk-produk yang terjual ada yang enggak gitu dievaluasi enggak? Iya, ada yang diminati ada yang enggak gitu. Iya, ada yang sangat diminati itu keripik pisang, kemudian keripik singkong pedas itu Singkong pedas. iya. Sama satu lagi itu tape. Tape daring legi itu sudah sangat terkenal. Tape Roti. Iya, tape Tapi singkong. ngeliat tape singkong. singkong ya. Iya, Wuh, gitu. cantik banget. Tapi nggak ada ya? Ada. Mana? Cuman disembunyiin Ada. soalnya kalau Ada, enggak itu. kalau Rebutan. kamu lihat pasti Kita rebutan. Sudah hafal ya? tengok-tengok kan ya. Kalau Oke. disajikan nanti hilang. Dari 18 itu di display di mana atau didistribusikan Dijualnya di mana? ke mana? Kebetulan kita marketing kita baru pribadi seperti itu, kemudian kita, WA gitu ya? Iya, Oke. WA antar anggota seperti itu. Kemudian selain itu ini pameran. Oh, Jadi pameran. kita aktif, kita tergabung di forum Desa Prima Gunung Kidul dan juga forum Desa Prima Provinsi. Oke, Jadi kita berarti sering tergabung. dapat info ya? Iya, pameran-pameran. infonya lewat forum seperti Pameran terjauh di mana? itu. Di Jakarta. Weh. Pernah Yang paling laris kalau di Jakarta jualan apa? keripik pisang sama Keripik pisang singkong. lagi? Iya, Ini sama keripik talas juga. Oh, ini keripik pisangnya kolaborasi sama Mbak Yayu enggak? Enggak, ini Enggak. Padahal Mbak Yayu tadi butuh keripik pisang ya kan? Bisa mungkin enggak kolaborasi? bisa, mungkin Oke, bisa. Oke, good. habis ini. Berikutnya ini juga Berikutnya. kelompok lagi. Bu Wasriati ini adalah KWT Istiqomah. Iya. betul. Kalau KWT Istiqomah berarti isinya adalah bapak-bapak. Ibu-ibu ada, bapak-bapak Ibu-ibu juga yang ada. istiqomah. Dukung, ya. Oke, bapak-bapak adalah pendukung dan Iya, supporter ya. Oke, Santai produknya? nek wis duwe duit. Produknya ini salah satunya adalah berambang goreng. Di bawah Berambang ini. goreng. Juga ada Coba. ya, juga ada keripik-keripik juga. Terus juga kita bekerja sama dengan Desa Prima maupun Bingkon, kita saling kolaborasi terutama di produk dan penjualan. Kalau dari Bingkon itu kepingin ada berambang goreng, ada yang resake itu bisa kami siapkan. Oh, Desa Prima juga. sudah kita ada kolaborasi dengan Iya. Ada kolaborasi. Ada. Jadi ada berambang goreng rasa coklat. Iya. Enggak ya? Kalau yang rasa coklat Piye itu rasanya? kemarin itu ada ceriping pisangnya. Oh, pisangnya Iya. sudah. Oke. Terus sekarang ini pemasarannya gimana nih? Pemasarannya Kelompok KWT ini selama kan bisanya produksi iya, biasanya. Betul. Ini kita juga lewat via WhatsApp, juga ke bakul-bakul juga. Juga ada di warung-warung. Nah, itu juga Di sekitar sini. Iya, juga ada kita bawa ke pameran ketika ada UMKM, baik itu di dinas ataupun di dinas pertanian ataupun yang lainnya. Oke. Produk paling unggulannya yang mana? Berambang goreng. Berambang goreng ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah merambah ke pengolahan lingkungan, terutama di pekarangan. Ini ada kita juga menanam pepaya dan lain sebagainya yang nanti bisa mendukung para perempuan-perempuan yang ada di Kalurahan Legi ini berdaya. Oke. Ini boleh lihat ada izinnya belum, At? Kalau ini sudah punya, Sudah izin? PLIT sudah. Tapi belum ditempelin Tapi ya? belum dicantumkan. Belum, iya. Oh, yang belum punya apa? Halal sudah. Halal sudah, Izin. PIRT sudah. Iya. Berarti sudah Apa nggak ya? butuh, nggak Yang butuh belum. apa-apa toh? Si Bakul sudah ikut aplikasi Si Bakul juga Sudah ikut aplikasi Sudah Sembako? semuanya. Oke, ada manfaatnya apa? Manfaatnya ya kita sharing dan memasarkan. Oke. Upload produk. Iya. Tepuk tangan dong, ini ibu-ibu yang luar biasa. Komentar dong, At. Apa berambang gorengnya kayaknya? Kenapa? Harga. Berambang gorengnya enak gak kelihatan? Enak, ini dilihat aja enak loh, apalagi kalau Ini dimakan. kendalanya ini Kak. Kemasannya Apa? juga. Kendalanya Kemasannya juga. kalau pas bahan bakunya mahal atau minyaknya juga naik turunnya sekarang Nah ini kalau mahal itu dilarang ke apa dicilek ke? kita kurangi ini apa ukurannya ya kemasannya ya. Ukurannya dikurangin, harganya dinaikin. Berarti Kita badi sama badine aja. ki wonten. Iya, nah itu Tergantung berarti kan dari- strategi yang iya. harus diperhitungkan dari awal. Karena kita tahu itu komoditi yang pasti akan fluktuatif harganya kan Betul. ya. Oke, nanti kita bahas, kita akan kenali narasumber kita. Iya. Semoga juga bisa membantu dan memberikan masukan-masukan pada UKM kita. Jadi tetap di Sarasehan Si Sibakul. Bakul.
Sugeng siang Pak Wisnu. Alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibagul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibagul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibagul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Sibagul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Jadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak? Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Nah, terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibagul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Ya, kita tadi sudah ketemu dengan teman-teman UMKM. Ini ada yang kelompok banyak sekali ternyata di sini. Pertumbuhan kelompoknya juga luar biasa dan produktif semua ya Mbak Marta. Dan kita juga melihat produk-produknya juga sudah ada labelnya, sudah ada. Ini luar biasa sekali ini. Kita apresiasi ini karena ada banyak kuliner dan juga craft. Kuliner ini siapa yang punya produk kuliner boleh angkat tangan. Makanan, yang punya produk makanan semuanya, angkat tangannya. Oh kan hampir iya. Yang ini kerajinan jaran kepang orang nggo buntut ini siapa ini? Kira iya belum tumbuh rambutnya juga Mas. Iya masih anak-anak itu anak-anak ya. Ini. Terus ada tas kerajinan craft ini ada yang punya tas. Siapa ada yang tas? punya Ibu. apa itu tadi kok sulam apa ya? Rajut. Oh ibu juga. Oh fashion yang bikin baju-baju. Oh, iya tepuk tangan dong buat ibu-ibu semuanya luar biasa. Dan ada juga bapak dua tadi selain Pak Suroyo ya. Bapak, oke. Nah makanya hari ini karena spesial di sini luar biasa, tamunya juga spesial banget sekali. ya. Karena kita hadirkan langsung. Ini yang pertama adalah Pak Asisten ya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY. Berkenan loh. Ini Pak Asisten ketemu sama UKM mewakili Dinas Koperasi dan UKM DIY karena kecintaan beliau. Kita boleh tepuk tangan untuk Bapak Dr. Andes Tri Saktiana MSI. Pak Tri. Semangat pagi. Semangat pagi Berkah Pak. sehat, banyak rezeki. Amin. Tuh kan langsung ketemu beliau itu kayak gitu semangatnya. Ini kalau lihat ngelegi Pak. Bapak langsung apa yang terbaik? Namanya saja ngelegi ya. Manis-manis. Oh manis-manis semuanya. UKM-nya, produk-produknya manis-manis semuanya. Oke. Tapi jangan banyak-banyak kesini berarti ya. Lihat ketemu yang manis-manis ya. Nanti yang ngiri adalah Pak Nur kalau kita yang di sini. Nah, ini juga wakilnya Bapak Ibu semuanya sudah tahu semua ya. Iya dan beliau juga Ketua DPRD DIY. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Nuryadi SPD. Selamat pagi Mbak Marta, Mas Saad. Kita diajak biar tambah manis Pak di sini Pak. Siap, tadi saya merasakan tapenya saya. Oh iya. Tadi. Dan luar biasa. Ya. Oh pantas tak cariin nggak ada ya Mbak. Rebutan ternyata. Dihabisin Pak Nur. Enak ternyata Pak bener Bang. Enak. Bener enak Pak. Bener sama Pak Tri tadi. Oh iya. Bener. Oh, manisnya pas. Okay. Kita pokoknya hoax aja gitu ya karena belum nyicipin nih ya. Kita cuma dapat cerita. Makanya kemudian kita kulon saja dengan Pak Lurah. Kulon untuk Pak Lurah Nglegi, Bapak Wastianto. Pak Lurah, kulon Pak Lurah. Iya, selamat datang. Merupakan ini suatu penghargaan yang luar biasa. Telah berkenan hadir Pak Asisten, Pak Ketua Dewan DPRD Provinsi, Mas Agus dan semuanya selamat pagi.
Iya. Iya. Ini warganya ceria-ceria itu karena memang ngelegi itu mengandung manis-manis gitu ya, Pak. Kami kondisikan, Mbak, memang warga kami saya ajak untuk selalu riang gembira. Pokoknya kita seneng ya dapat yang ceria-ceria itu loh. Oke, dan di ujung ini ada teman saya. Ini teman beneran apa ngaku teman? tenan ini profil sukses yang saya selalu ikuti. Masih muda itu? Loh, saya tuh kebangetan loh. Jenenge sudah tua nggak sukses? Kebun Nusu Gudel itu kayak gitu. Jadi aku adik-adikku kayak gini ini perlu belajar sama adik-adik kayak siapa? Mas. Ini kalau ibu pernah dengar layah kembar? Ngerti ora nek bayar ngerti ora neng sopo? Duitnya mlebu ning kene gitu. Nah, ini dia. Jadi owner dari usahanya layah kembar. Itu apa? Resto yo catering yo pokoknya parkiran terbesar di Gunung Kidul. Pokoknya apa-apa duwe lah. Tadi entertain LK Music itu kan layak. Apa-apa merono toh. Duitnya kabeh diserap neng Mas Agus ini ya. Ini adalah Mas Agus Trinugroho SIP. Tepuk tangan buat Mas Agus. Terima kasih Mas Aat, Mbak Marta, selamat pagi. Semangat. Semangat. Masih butuh buat ngiklanin nggak Mas? Buat ngiklan. Boleh. Endorse. Boleh. Barusan ya tadi. Aku urung loh aku. Lo barusan kita endorse soalnya ya. Langsung nanti tekan kontrak. Oke, nah kita karena tadi sudah beberapa diekspos tapi belum semuanya Pak Lurah. Ini ternyata memang luar biasa istimewa. Ini ada yang istimewa, ada porang nih Pak Tri. Ini yang spesial menjadi komoditi yang nilainya tinggi nih ternyata juga ada di sini. Tapi banyak mungkin yang lain yang tidak bisa kita datangkan hari ini. Potensi UKM-nya di Ngelegi itu selain yang ada di sini itu apa Pak? Saya kira masih banyak lagi ya. Karena keterbatasan yang diundang. Di sana masih banyak produk-produk yang lain dari mestinya yang dari Desa Prima itu telah mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan ingkung dan sebagainya, masih banyak, lalu tempe keripik dari sagu itu dan masih banyak lagi sekarang belum bisa dihadirkan, mudah-mudahan nanti bisa melengkapi waktu-waktu yang akan datang. Kalau dari Pak Lurah dan kelurahan sendiri, ini punya program-program apa Pak untuk menjembatani untuk meningkatkan UMKM-nya Pak? Pertama kali Kelurahan Legi tetap memprogramkan peningkatan kapasitas untuk warga masyarakat, terutama sekali untuk pelatihan-pelatihan UMKM yang diperlukan ini dalam rangka untuk meningkatkan produk-produk yang ada di wilayah kita itu. Jadi bisa nanti dikembangkan lagi untuk pelatihan yang bisa diakses oleh semua warga masyarakat. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Pak Lurah. Dan mungkin langsung ya, ini biar tambah semangat dan jelas nyata. Wah, kalau ketemu Pak Nur tuh harus gitu. Berarti langsung bres gitu aja. Monggo Pak Nur ini disemangati dan juga bagaimana keperpihakan Dewan untuk teman-teman UMKM khususnya yang ada di Ngelegi ini Pak Nur. Monggo. Izin Pak Tri, Pak Lurah, Mas. Ya jadi terima kasih ini bisa ketemu dengan teman lama. Bila ini dulu di TBY ini pensiunan bagian negeri Mbak, Taman Budaya ya dulu dia. Jadi masih tugas sana sering ketemu kita sama eksekutif dan legislatif. Nah sekarang jadi lurah dan alhamdulillah kita melihat beliau jadi lurah juga bisa diperlihatkan lah hasilnya. Saya hanya sebagai wakil rakyat dan saya pasti tidak dalam konteks merencanakan sesuatu, tapi saya adalah menjawab. Apa yang direncanakan oleh eksekutif, teman semua itu kami jawab dengan hak kami sebagai anggota Dewan budgeting. Gitu loh Pak Tri ya. Karena jangan sampai salah kaprah. Jika itu menjadi pertanyaan, apakah berarti tidak punya ide Dewan? Oh punya ide pada waktu diskusi di komisi.
Itu ada teman-teman, pasti disampaikan beberapa. Tapi apapun yang sudah kita sepakati ada hasil daripada diskusi antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif dalam ini merencanakan suatu hal, DPRD pada waktu didiskusi di tingkatan komisi atau di panitia-panitia itu melengkapi daripada apa yang direncanakan, baik programnya maupun anggarannya. Sehingga di DIY pasti kami tidak ada cerita untuk mundur selangkah pun untuk membangun itu. Realnya jika masyarakat itu mau baik dari ekonomi, pasti UMKM harus maju. Jika anak sudah pola, bobo pasti perada, gitu kan. Catatan kita bahwa di DIY ini kan di samping APBD juga ada dana AIS dan ada bantuan BKK dan dari Jakarta, sehingga tidak perlu surut untuk itu. Kami pasti menangkap itu dan kami menjawab itu. Hanya memang yang kita perlukan adalah progres awal sampai akhir. Dari pelatihan sampai nanti proses bagaimana yang dilatihkan itu bisa menghadirkan ekonomi. Baik untuk dirinya, keluarganya, dan sekitarnya, kira itulah. Nah, pasti berjenjang apa yang dilakukan oleh eksekutif, nanti Pak Tri bisa cerita bahwa pembinaannya berbeda-beda. Sehingga bagi usaha yang sudah baik, meningkat, pasti juga ada caranya untuk itu. Karena bagaimanapun pembinaan pada kami tidak sekedar bagaimana membantu untuk skillnya saja, tapi kita juga bersama-sama eksekutif bisa mengkomunikasikan, menyalurkan atau memperkenalkan antar pihak-pihak pemilik dana dan pelaku usaha. Jaminan-jaminan pasti kita juga mencobakan, jaminan pengertiannya, kepercayaan paling tidak. Kepercayaan bagaimana pengusaha-pengusaha yang sudah maju ini, yang akan maju ini ditingkatkan. Salah satunya adalah pasti kita selalu menganggarkan tiap tahunnya untuk acara pameran. Kemarin terakhir yang saya lihat pameran di PRJ. Kami juga mengirimkan 20 UMKM di sana dan alhamdulillah saya datang, saya tanya, ternyata luar biasa hasilnya. Tidak hanya pada waktu pameran, tapi ternyata di tengah-tengah pameran tersebut juga bisa menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain dan bisa dikomunikasikan untuk bagaimana yang diproduksi oleh teman-teman sekalian bisa dikomunikasikan, bisa dikirim langsung. Tadi kan sudah disampaikan tentang bagaimana sembako itu, sehingga ongkos kirim apa Pak namanya Pak? Ongkir pun juga pemerintah juga menanggung itu. Nah, harapan kita sama-sama kita bagi mengentaskan kemiskinan itu tidak mungkin selesai hanya dilakukan oleh pemerintah, oleh eksekutif dan legislatif. Tapi masyarakat sendiri juga harus greget untuk bagaimana betul-betul ingin maju dan dipadukan apa yang kita saling punya. Saya punya duit, katakanlah begitu, duit penyediaan kami, yang katakan Pak Tri punya perencanaan penyediaan yang sebagai pelaku-pelaku. Ini gabung dari satu, alhamdulillah. Pasti Yogyakarta khususnya Nglegini akan lebih baik ke depan. Oke. Ini kalau kita mau tambahkan apa yang disampaikan Pak Nur, salah satu keberpihakan dari baik legislatif itu adalah Dewan, eksekutif itu adalah pemerintah daerah yang hari ini ada Pak Tri Saktiana, itu betul-betul berpihak pada UKM dengan Dewan sendiri punya memproduksi undang-undang untuk melindungi UKM, betul ya Pak ya? Iya. Dan satu lagi tadi mengucurkan dana khusus untuk ongkir hanya untuk UMKM itu sampai 4 miliar Pak Nur, betul ya? Jadi paling tidak Mbak, pada waktu eksekutif merencanakan sesuatu, itu pasti hanya suatu keinginan hampa tanpa didukung oleh anggaran. Disitulah kesiapan kami. Jika pada waktu perencanaan itu perlu ditambah dikurangi, disitulah posisi pada waktu pembahasan di komisi-komisi itu. Anggaran pasti kita siapkan. Bahkan mohon maaf,
sering terjadi anggaran yang dimintakan oleh itu lebih sedikit daripada apa yang kita sampaikan karena ternyata care kita. Itu kira-kira itu. Jadi jangan berpikir gini, Dewan ini tukang motong anggaran, enggak. Pak nanti bisa cerita. Bagi hal-hal yang untuk masyarakat dan itu betul bisa dipertanggungjawabkan, pasti anggaran kita tambah malahan. Itu kira-kira itulah kira-kira. Jadi malah ditambah bukan dipotong ya Pak? Dipotong. Nah. Saya minta tambah Pak. Boleh dong tepuk tangan lagi buat Pak Nur. Nah. Jadi salah satu yang ditambah itu adalah yang ongkir itu tadi. Nah, jadi ibu-ibu di sini kan dinglegi ya. Ngelegi misalnya mau beli rengginan yang beli itu orang katakanlah orang Kulon Progo gitu. Itu kan ibu harus ngirim ke Kulon Progo. Harus ongkirnya. Bayar lagi. Ibu mau nggak dikasih gratis ongkir? Lu naik gratis sih sopo tuh mesti klaim. Pernah nggak ada yang mau beli, terus lihat ongkirnya jadi nggak jadi beli? Karena mahal. Pernah ya? Kan? Nah ini tuh malah dapat free ongkir. Terus kalau ini misalnya rengginannya harganya 10.000, biar dapat free ongkir itu minimal 50.000. Nah otomatis kan orang beli harus, wah berarti aku tuku 5. Iya biar dapat free ongkir. Berarti 2 kali kan untungnya. Kan menopo. Dagangannya jadi cepet entek. Tambah banyak yang dibeli, dagangannya cepet habis. Yang itu kedua, tadi langsung gratis ongkir. Itulah yang tadi disampaikan Pak Nur. Ini Dewan tuh menganggarkan, mengetok berapa Mbak? 4 miliar. 4 miliar. Untuk Bapak Ibu semua khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Caranya gampang buat yang belum dapat free ongkir nanti tinggal daftar ke Mbak Rosa. Oh itu Mbak Rosa yang ada di ujung. Mbak Rosa udah datang sama Alvin. Boleh berdiri dong berdua biar kelihatan sama ibu-ibu. Nah, nanti tanya-tanya di sana gimana caranya. Saya pengen dapat free ongkir gimana caranya biar saya usaha saya semakin maju semakin naik kelas. Tentu aja ada syaratnya ya nanti ya nggak bisa diikuti tapi nggak susah kok. Nggak susah. Nanti akan dibantu semuanya. Oke, penasarannya masih nambah lagi? Bentar, sabar. Nanti biar dijawab Pak Trisaktiana. Tapi setelah ini tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis. Alamatnya cek lagi. Jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh wis beres, gak bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Nah ini pasti semakin pengen tahu seperti apa sih Si Bakul. Karena ternyata menarik sekali ya. Ada gratis ongkir, ada pelatihan dan macam-macam. Jadi layanan Si Bakul itu sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Hanya seringkali kita nggak tahu ya ibu-ibu. Belum tahu kan? Tapi mau tahu nggak? Kalau udah tahu
Ya yo tahu, wes. ya tahu aja. Lah wes tahu terus yo wes. Enggak ya. Maka kita tanya Pak Tri Saktiana Ya, langsung Pak Tri. ya. Itu adalah bentuk keberpihakan pemerintah daerah Daresma Yogyakarta khusus untuk UKM. Monggo Pak dijelaskan Pak biar pengen tertarik Pak. Ya, Sibakul ini merupakan program besar untuk mendorong UKM DIY supaya lebih istimewa. Pak Nur ini luar biasa. Ketika kami mengajukan anggaran 1,2 miliar untuk ongkir, ditanya sama Pak Nur, opo ora kurang? Dan ditambahi jadi 4 miliar. Tepuk tangan untuk Pak Nur. Nah, itu hanya salah satu program dari Sibakul membantu ongkos kirim. Dan itu hanya satu-satunya di DIY Pak ya? Satu-satunya di DIY, satu-satunya di Republik Indonesia. Matur nuwun Pak Nur, wakil rakyat kita. Dan untuk mendapatkan fasilitas ongkir bukan gratis ya, tapi dibayari oleh Pemda DIY. Pemda itu ya eksekutif dan legislatifnya. Bukan gratis, dibayari. Syarat untuk bisa dibayari adalah produk panjenengan benar-benar dihasilkan oleh panjenengan. Artinya ora le kulaan saka daerah liya. Apa meneh kulaan saka negara liya didol. Nah, itu enggak boleh. Sehingga nanti ada semacam proses kurasi singkat dari Dinas Koperasi DIY melihat bagaimana proses produksi yang panjenengan lakukan. Seperti tadi saya dan Pak Nur sebelum ke panggung ini disuguhi tape. Wah, tape telo. Warnanya pas. Kenyal-kenyalnya pas. Manisnya pas. Ngelegi pas. Regane rung tak tekoni, Pak. Mesti pas. Nah, ini misalnya tape akan dikirim ke kota Jogja. Bisa. Nanti ada kurasi bagaimana proses membuat tapenya dan barangkali ada bimbingan kapan tape itu pas untuk dikirim ke kota Jogja. Karena ada proses fermentasinya. Nah, sampai sedetail itu kita lakukan pembinaan. Jadi makanan itu kan harus hati-hati ya. Waktu sangat berpengaruh terhadap makanan. Tape tadi kapan proses ngirimnya supaya diterima pelanggan itu durung mateng apa aja nganti kematangan, kudu pas, ngelegi iki kudu pas. Nah, dan Bapak Ibu, kami juga ditugaskan oleh Pak Nur bahwa kalau Jogja itu istimewa, UKM-nya harus istimewa. Apa ukuran UKM yang istimewa? Yang pertama adalah daya juang. UKM harus istimewa, harus meningkat. Saya yakin ngelegi ini daya juangnya luar biasa. Yang kedua, daya kolaborasi, daya kerjasamanya harus istimewa. Yang ketiga, daya adaptasi, daya inovasi, itu juga harus istimewa. Nah, Bapak Ibu, Pak Nur dan Kesodalem, kalau soal daya juang, UKM Legi ini tidak meragukan. Tidak diragukan daya juangnya. Semangat sekali. Bahkan saking semangatnya itu kadang-kadang konco dewe disikut, Pak. Nah, ini terus terang saja Pak Nur dan Kesodalem masih meragukan. Yang kedua, yaitu daya kolaborasi, daya kerjasama. Jangan sampai semangat bersaing itu kemudian menutup daya kerjasama. Seharusnya kawan dianggap lawan. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Tonggone podo-podo memproduk yang sama dianggap lawan. Padahal itu sebenarnya kawan. Sehingga daya kolaborasi ini, daya kerjasama yang harus lebih dikedepankan. Yang ketiga daya inovasi, daya adaptasi. Sekarang eranya era online, nanti Sibakul, Dinas Koperasi DIY, termasuk juga Dinas Koperasi Gunung Kidul, siap membantu panjenengan, membimbing tahap demi tahap supaya pemasarannya lebih luas. Antara lain, kalau online kan yang dilihat nanti fotonya dulu seperti apa toh? Nah, nanti ada dibantu di sini ada foto booth. Tape itu kalau dilihat dengan mata biasa bagus, tapi ketika dipoto tanpa teknik yang baik, tapenya
kelihatan biasa saja. Nah ini nanti dibantu bagaimana tape itu bukan kelihatan ya, menjadi lebih menarik lagi. Permen juga begitu, kemudian baju juga begitu. Ada foto booth antara lain. Juga tentang NIB, nomor induk berusaha. Jadi panjenengan pasti wajib pengusaha itu punya nomor induk berusaha sebagai KTP-nya pengusaha. Barangkali demikian upaya-upaya kami bersama Pak Nur selaku DPRD DIY Mbak Marta. Boleh tepuk tangan buat Pak Tri Saktiana. Ibu-ibu coba ulangi apa yang disampaikan oleh Pak Tri. Apa? Kolaborasi. Harus kolaborasi. Apalagi? Apa mana? Kerjasama. Apalagi? Harus sikut-sikutan. Yo ramalan. Sing dileng-leng sing sikut-sikutan. Disikuti. Ya, ayo kolaborasi. Terus yang terakhir tadi? Lali. INB. Omah. Inovasi lali lo yo lagi we. Maksudnya ngerti IMB, NIB. Langsung IMB. Arep bangun rumah, Bu. NIB ya, harus punya NIB. Siapa yang belum punya NIB? Yang belum punya? Yang belum punya. Yang IMB. Yang sudah punya nomor induk berusaha, angkat tangan. Nomor induk berusaha. NIB, cara-caranya apa ya? SIM nek wong iya, surat izin untuk berusaha ya. Jangan nggak punya surat izin ya. Oke. Ada. Nanti kalau belum ada, kita sudah menyiapkan teman-teman yang ada di depan ini. Minta, saya mau punya NIB, bagaimana caranya, nanti akan dibimbing seperti yang tadi disampaikan Pak Tri. Jadi itu semua difasilitasi. Salah satu wujud nyata. Jadi kalau berusaha itu harus legal. Maka Dinas Koperasi UKM DIY menyediakan fasilitasi untuk legalitas. Jadi nggak cuma NIB, nanti macam-macam. Ada PIRT, ada halal, itu semuanya ada legalitas. Nanti sampai izin edar itu juga ya. Dilengkapi semuanya. Dan saat ini ketemu dengan sohib saya, Mas Agus. Selamat pagi lagi Mas. Oh iya dong. Ini tuh sosok inspiratif. Terakhir rekaman lagu juga ya. Wah, kok macam-macam loh semuanya kok jangan semuanya dibongkar dong Mas Aat. Saya jadi malu. Ngeluhi Pak Nur loh. Apa-apa ya. Jangan ini bapak saya mau itu ya Pak. Ya ini jenisnya salurannya beda itu aja ya. Tapi memang usahanya ada berapa macam Mas? Sebenarnya satu tapi bercabang begitu. Boleh tahu usahanya ini sudah berapa lama dirintis oleh Mas Agus sendiri atau gimana? Iya. Baik Mbak Marta, mohon izin Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Usaha ini udah kami rintis selama 5 tahun dengan. Itu 5 tahun itu jalan terus? Jalan. Gak mati-mati? Iya dong harus. Loh sok-sok kan? Iya kalau itu seorang. Iya itu juga konsisten eksistensi kita yang harus bangun kayak gitu Mbak Marta. Covid kemarin gak apa-apa? Ya kita buka Covid. Malah Covid ya. COVID pertama kami buka. Terus untuk yang cabang kedua itu langsung PSBB. Jadi kita itu berperang dengan penyakit dan aturan. Tapi gak apa-apa itu bisa disikapi dan laksanakan seperti itu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Soalnya kita sering banget ya Pak Tri mendengar dulu sebelum Covid, pasti gitu loh. Ya toh, lah ini ternyata setelah Covid ini kami rintis Covid. Jadi begitu dia buka warung tuh langsung lockdown kabeh lho. Jadi ini berperan untuk lockdown. Soalnya kan warungnya dadi rame, dadi ketemu uang gitu ya. Betul. Lo jangan-jangan penyebabnya lockdown. Gara-gara buka orang jadi ya. pertimbangan juga. Oke. Nah terus akhirnya apa nih yang ditemuin dalam proses usaha yang bisa dipelajarin oleh ibu-ibu? Bagaimana mengantisipasi masalah apa yang pernah terjadi? Secara basic membangun usaha itu memang nggak mudah Mbak. Naik turun jatuh bangun itu biasa. Yang jelas untuk segi modal nggak perlu besar. Yang perlu besar itu adalah tekad.
semangat. Oke Mas, boleh tak garis bawahi ya. Iya. Tidak perlu modal lebih besar, yang penting semangat. Pak Tri, ngendiko soal modal, biasanya ibu-ibu butuh modal. Tahu seru banget kalau butuh modal. Mas, izin saya potong ya Pak Tri, menambahkan apa yang disampaikan soal modal Pak. Kami telah melaksanakan survei untuk rekan-rekan Sibakul. Yang disurvei itu lebih dari 1.000 responden. Yang membutuhkan tambahan modal itu cuma 6%. 6%. Hanya 6% pengusaha ya yang bilang membutuhkan modal ya. Sedangkan yang 60%, hampir 60% itu tidak butuh modal tambahan. Hanya butuh memperluas pasar. Seperti itu. Kesimpulannya nek pengusaha sungguhan yang diperlukan adalah memperluas pasar. Karena kalau modal, mau modal berapa toh? 20 juta saya kasih. 50 juta saya kasih. 1 miliar saya kasih. 5 miliar saya kasih. Lewat BPD tapi. Tak kira gowo Pak Tri. Jadi asal ada pasarnya berapapun bisa diberikan. Sampai 5 miliar rupiah. Ada yang butuh 5 miliar? Malah bingung toh kayak duit 5 miliar. Malah bingung. Iya. Artinya nyambung ya dengan Mas. Nyambung dengan Mas Agus. Modal itu kecil, nanti pasarnya membesar, modalnya datang sendiri. Mengikuti. Iya. Bank itu nganti nolak-nolak bank kok itu Mas Agus. mau memberi modal. Nah. Cocok. Silakan dilanjut Mas. Ini bukti ya. Ini soalnya nggak cuma di Ngelegi yang sedang menyaksikan acara Sisi Bakul dan selalu bilang saya butuh modal. Ini pengusaha yang menyampaikan. Pak Tri sudah menyampaikan data. Ini buktinya. Kenapa Mas nggak butuh modal duluan? Butuh 5M ya Pak. Ember aja. Terus gimana Mas kalau nggak butuh modal? Ya itu tekad mimpi yang besar. Tapi kalau badan cukup saya saja yang besar ya. Jangan ditiru kalau badan yang besar. Karena kami juga usaha ini karena usaha yang otodidak dan semi buruk Mbak. Itu yang penting. Semi buruk. Ya. Kiat pertama yang untuk anak muda apalagi Gen Z kayak gitu Mbak. Jalur yang harus kita tempuh itu jalur medsos atau kita viral dulu. Yeah. Viral dulu. Setelah viral kita mempunyai mengenalkan produk kita ke konsumen, jadi segmen-segmen sudah tahu oh ini produknya seperti itu. Nanti untuk setelah itu kita tinggal penguatan saja seperti penguatan tes ataupun nanti beberapa produk yang akan kita improve lagi seperti itu Mbak. Oke, berarti buruk itu penting ya? Oh perlu banget. Ngusruk, aku kira buruk nih ngusruk. Mas, pada saat jatuh bangun laginya gimana Mas? Biasa. Sampai saat ini jatuh dan bangun itu sudah biasa. Jadi pernah jatuh kayak apa Mas? Nyungsep yang kayak apa? Nyungsepnya juga pernah, tapi kita tetap harus ke depan bagaimana kita melanjutkan dengan itu tadi Mbak kiat-kiat kita agar eksis di konsumen, eksis di masyarakat seperti itu. Oke, jadi aku tuh tahu sebenarnya apa Mas Agus tuh lagi nunjem, tapi brandingnya itu kayak randi masalah itu. Jadi itu penting ya. Iya. Jadi usahanya ini kok etel-etel padahal dua itu jungkir jembalik. Lalu brandingnya gimana lagi susah terus piye. Tadi kan disampaikan di medsosnya kan kuat. Nah Mas Agus tuh cuma jalan ke sini loh bawa fotografer, videografer sendiri. Dia sadar diri bagaimana membranding diri untuk menguatkan pasar dia. Lah terus ibu kuwi lah kuwi bayar ora ya Mas? Loh, kuwi nek wis ana waya ya bayaran, nek pisanan ya meng koncone ngrepoti terus biasane. Lah kalau gitu kita tanya fotografernya dibayar enggak Mas? Loh tapi itu upaya. Kalau misalnya belum bisa bayar ya anake, bojone, itulah namanya kiat-kiat bagaimana kita membranding usahanya. Jadi ibu-ibu yang ada di sini sing gaweane gawe tape, gawe rengginan itu juga harus sadar diri, membranding minimal dirinya sendiri. Naik ketemu pelanggan ketika nyuguh ke Pak Nur, Pak Tri yo minimal dandane sik cantik. Jadi ora ebyah kayak gitu kan yo. Nanti produknya itu jadi ikut
bakule gitu loh. Nek bakule itu nggak menjaga diri, nah itu produknya itu yang akan kena imbasnya. Betul begitu ya Mas? Betul sekali Mas. Dan jangan khawatir yang disampaikan ya. Itu gimana caranya upgrade, itu semuanya ada di Sibakul. Betul. Ya. Ada pelatihan-pelatihannya, tinggal nanti follow itu sosial medianya Dinas Koperasi UKM DIY. Jadi di sana ada informasi. Kemarin sore saja sama Ibu Kepala Dinas, itu ada satu cara untuk bagaimana mengatasi masalah hukum. Permasalahan hukum ya. Permasalahan hukum kan bisa aja ditemuin sama pelaku UKM ya kan. Iya, benar sekali. Nanti belum bayar pajak. Nah, ya toh, belum haki, banyak banget. Nah, itu semuanya difasilitasi oleh Dinas Koperasi UKM DIY. Betul sekali. Gimana? Tepuk tangan dong. Nah, gimana, tambah pinter apa tambah bingung? Tambah bingung ya gue Mas Agus. Yang penting punya harapan. Iya. Yang penting nanti bisa ketemu Mas Agus sak wayah-wayah digoleki Mas, mbok aku diwarai. Nek isih bingung paling gampang tuh langsung daftar Sibakul bersama teman-teman Dinas Koperasi, nanti akan diajarin, didampingi. Nek isih kurang marem goleki Pak Nur. Wes ngono wae. Ya udah gue lewat Pak Lurah wae. Langsung ngepok. Konsone Pak Lurah kok nanti kan gampang. bisa bersama-sama bareng-bareng ya. Kalau satu-satu ya nanti Pak Nur nggak punya waktu buat istirahat. Jadi boleh dengan Pak Nur, boleh Pak Tri, ini adalah representasi dari pemerintah daerah ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Pak Tri Saktiana Matenun, selamat nanti untuk pelantikannya. Ya, Pak Tri. Pak Nur, kita masih akan terus lanjut ketemu KM yang lain ya Pak. Semangat terus Pak Nur. Pak Lurah, Matenun hari ini semangat banget ngelegi. Kolaborasi terus sama Pak Nur, jangan lupa. Iya, Mas Agus. Mas Agus, selamat ulang tahun Mas Agus. Ulang tahun? Ulang tahun loh ini. Hari ini Pak. Nah, selamat ulang tahun Mas. Lu jenenge wae Agus, masuk ya lahirnya September. Oh iya ya, Agus, kebetulan hari ini. Ya. Selamat ulang tahun Mas. Berarti habis ini kita ditraktir. Ini mengaku loh. Sing iso mengaku loh Mas Agus. Ulang tahunan yang TV. Nunut Danais. Tapi kita habis ini ditraktir ya. Harusnya begitu. Ternyata bahagia banget kita di Ngelegi hari ini. Iya. Terima kasih untuk Dinas Koperasi dan UKM DIY yang membuat kita bisa bersilaturahmi dengan hangat dengan seluruh pelaku UKM Jogja. Dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih banyak dan kita terus menyemangati seluruh pelaku usaha di seluruh Jogja. Kita mau yel-yel bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di Ngelegi. UMKM naik kelas Jogja istimewa.